Sedih saya. Belinya barang-barang impor semuanya. Mau kita terus-teruskan? Enggak. Enggak bisa. Kalau kita beli barang impor, bayangkan Bapak Ibu semuanya. Kita memberi pekerjaan kepada negara lain. Duit kita berarti capital outflow, keluar. Pekerjaan ada di sana, bukan di sini. Coba kita belokkan semuanya ke sini. Barang yang kita beli barang dalam negeri, berarti akan ada investasi, berarti membuka lapangan pekerjaan, tadi sudah dihitung, bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan. Kalau ini tidak dilakukan, sekali lagi, bodoh banget kita ini. Tapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, UKM-UKM kita. Kok enggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau enggak melakukan ini. Impor minyak sama, lifting produksi minyak kita, sumur-sumur kita masih banyak kok. Kenapa enggak digenjot produksinya? Karena ada yang masih senang impor minyak. Enggak, saya pelajari secara detail ini enggak benar kita ini. Aftur masih impor, pada CPO crude palm oil itu bisa juga dipindah menjadi aftur. Nah, kok kita senang impor aftur? Ya karena ada yang hobinya impor. Karena apa? Untungnya gede. Sehingga transformasi ekonomi di negara kita ini mandek gara-gara hal seperti ini. Urusan yang berkaitan dengan defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan kita bisa diturunkan kalau impor migas bisa dikendalikan dengan baik, dan juga lifting produksi dari minyak dan gas juga bisa dinaikkan. Intinya mereka menyanggupi itu. Yang kedua juga penggunaan B30. Progresnya itu saya ikuti, jangan dipikir saya nggak ikuti. Kita ngerti 1 dan 2 tadi kita ngerti. Negara tuh pengennya, kita itu pengennya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan kita baik, impor nggak banyak karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya. Saya bersama Bu Mega, Dirut Pertamina dan Direksi KPI mereview perkembangan RDMP Balikpapan ya. Proyek ini kan proyek strategis nasional yang merupakan proyek yang kita dorong supaya bisa sesuai dengan target selesai di tahun 2024 dan 2025. Kita harapkan nanti untuk peningkatan kapasitas yang dari 200.000 menjadi 300.000 itu bisa terlaksana di April 2024 dan kemudian produk-produk lainnya bisa menyusul belakang. Harapannya nanti produk yang dihasilkan juga produk-produk yang terbaik sesuai janji Euro 5 dan juga dengan beberapa produk baru yang bisa menambah competitiveness daripada Pertamina Kilang, juga menambah value dari Pertamina. Upaya Indonesia untuk menyetop impor BBM dari negara tetangga telah lama digaungkan Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah dengan membangun kilang minyak. Setidaknya, Indonesia memiliki 5 proyek kilang sampai saat ini, terdiri dari 3 kilang pengembangan atau RDMP dan 2 kilang baru atau grassroots atau GRR. Sudah berpuluh-puluh tahun kapasitas produksi bahan bakar minyak atau BBM kilang minyak Indonesia tidak bertambah. Padahal kebutuhannya terus naik tiap tahun. Presiden Jokowi pun sering mengungkapkan kekesalannya soal pembangunan kilang minyak yang tidak kunjung rampung. Menurutnya keterlaluan, selama 30 tahun lebih tidak satu kilang pun terbangun. Namun bulan depan kapasitas kilang minyak Indonesia akan bertambah. Iya, Indonesia akan memiliki kilang minyak terbesar baru dengan kapasitas olahan 360.000 barel per hari atau BPH. Kilang minyak terbesar tersebut adalah Kilang Balikpapan dari proyek Refinery Development Master Plan atau RDMP atau ekspansi dari kilang yang sudah beroperasi saat ini.
Proyek RDMP Kilang Balikpapan tersebut meningkatkan kapasitas kilang sebesar 100.000 pph dari saat ini 260.000 pph menjadi 360.000 pph. Dengan kapasitas olahan 360.000 pph tersebut, artinya kilang Balikpapan ini akan menjadi kilang terbesar baru yang beroperasi di tanah air. Sebelumnya, kilang minyak dengan kapasitas terbesar diemban oleh kilang Cilacap, Jawa Tengah dengan kapasitas 345.000 pph. Dari kapasitas olahan minyak mentah tersebut, kilang ini memproduksi 319.000 barel BBM per hari, produk LPG dan juga petrokimia seperti propilen yang merupakan bahan baku plastik. Selain RDMP Balikpapan, Indonesia juga membangun RDMP Kilang Balongan. Pembangunan kilang yang berada di Indramayu, Jawa Barat ini telah diselesaikan PT Pertamina pada tahun 2022 lalu. Proyek RDMP Balongan telah menghasilkan penambahan kapasitas pengolahan minyak mentah sebesar 25.000 barel per hari atau pph menjadi 150.000 pph dari sebelumnya 125.000 pph. Di tahun yang sama, PT Pertamina juga telah menyelesaikan proyek kilang hijau atau Green Refinery Cilacap Fase 1 di Jawa Tengah. Green Refinery Cilacap Fase 1 telah memproduksi 3.000 bph Hydrotreated Vegetable Oil atau HVO atau sejenis diesel. Lalu, proyek kilang hijau ini juga telah memproduksi Sustainable Aviation Fuel atau SAF atau aftur dengan campuran minyak sawit 2,4% dengan kapasitas 9.000 pph. Produk SAF ini telah diuji coba terbang pada maskapai CN235 yang dioperasikan PT Dirgantara Indonesia. PT Kilang Pertamina Internasional juga tengah mengkaji pembangunan Green Refinery Cilacap Fase 2. Rencananya fase 2 kilang hijau Cilacap ini akan memproduksi HVO atau SAF 100% sebesar 6.000 pph dan bahan bakunya atau feedstock bisa berasal dari minyak sawit atau CPO dan turunannya seperti RBDPO hingga used cooking oil atau UCO atau minyak jelantah. Selain ketiga mega proyek tersebut, hingga kini Pertamina juga tengah membangun 3 RDMP dan 1 kilang minyak baru, yakni Terminal Lawe-Lawe Balikpapan, RDMP Pelaju, Dumai dan Cilacap, Kilang Bontang serta kilang baru di Tuban, Jawa Timur. Meski pengolahan pabrik pengolahan minyak terus dilakukan, namun sayangnya hingga kini Indonesia masih terus melakukan impor BBM dari beberapa negara tetangga. Mirisnya, negara pengekspor BBM terbesar ke Indonesia adalah negara yang tidak memiliki sumber minyak, yaitu Singapura. Hal ini seperti diungkapkan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif baru-baru ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat impor minyak bumi Indonesia pada tahun 2022 secara nilai terbesarnya berasal dari Singapura, mencapai 10,3 miliar dolar Amerika Serikat dengan berat bersih 10,9 juta ton. Posisi kedua yaitu Malaysia mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat dengan berat bersih 6,7 ton. Posisi selanjutnya yaitu Arab Saudi dan disusul dengan Nigeria. Secara jumlah keseluruhan, Indonesia mengimpor minyak bumi pada tahun 2022 mencapai 47,74 juta ton atau 40,41 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan 656,76 triliun rupiah. Padahal jika dibanding Singapura dan Malaysia, Indonesia memiliki potensi minyak bumi yang berlimpah. Kementerian ESDM membeberkan bahwa Indonesia masih menyimpan potensi harta karun berupa cadangan minyak dan gas bumi atau migas yang cukup besar untuk dikembangkan. Bahkan terdapat potensi minyak hingga 5 miliar barel dan 45 triliun kaki kubik gas atau TCF yang masih bisa dibor. Oleh karena itulah pemerintah tidak hanya mendorong agar perusahaan migas pelat merah segera mengembangkan area tersebut, namun juga melakukan hilirisasi, sehingga minyak sebesar itu dapat diproduksi untuk menambah produksi nasional. Tidak hanya itu, untuk mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak atau BBM, pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi juga berupaya mengembangkan bahan bakar nabati atau BBN atau biofuel, mulai dari biodiesel hingga bioaftur. PT Pertamina Persero bahkan telah menyiapkan 2 kilangnya untuk mendukung produksi biofuel tersebut, yakni Kilang Dumai, Riau, dan Kilang Cilacap, Jawa Tengah. Maka dengan hilirisasi, Indonesia tidak perlu lagi menjual bahan mentah, bahkan bisa berhenti melakukan impor.
Dengan membangun kilang minyak, Indonesia tidak perlu lagi impor BBM sehingga tidak menjadi beban defisit negara. Para pemburu rente bisa dibasmi sehingga stok kebutuhan nasional dapat terpenuhi. Bahkan BBM satu harga bukan lagi cuma mimpi.